Rifana Dwi Atifah. Di sini saya berperan sebagai guru di Mandua Kota Padang, tepatnya kelas 10. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah kepada anak-anak murid saya yang siang hari ini nampaknya mereka merasa lelah dan kepanasan nih di ruangan ini. Untuk itu, agar mereka tidak bosan dan mengantuk terhadap materi yang akan saya ajarkan nantinya, saya akan menceritakan terlebih dahulu sebuah kisah yang tentunya dapat diambil pelajaran dengan bahasa yang mudah dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu? Wah, nampaknya kurang semangat nih siang hari ini. Mungkin karena udah ngantuk dan kepanasan ya di ruangan ini. Oke lah kalau gitu. Sebelum kita masuk ke pelajaran selanjutnya pada minggu kemarin, Ibu mau berbagi cerita nih tentang kisah anak kerang dan pasir pantai. Supaya kita lebih fresh ya untuk melanjutkan pelajaran selanjutnya. Kisah anak kerang dan pasir pantai. Alkisah, di sebuah lepas pantai, beberapa ekor kerang kecil sedang bermain-main diterjang ombak pantai yang terlihat tenang. Namun, dalam sebuah sapuan ombak yang tiba-tiba datang, satu buah kerang tiba-tiba menjerit kesakitan. Rupanya, ombak yang menerjangnya membawa pasir laut yang tajam masuk ke dalam tubuh di cangkangnya. Kerang kecil itu pun mengadu kepada ibunya. Sambil terus menangis, ia berkata kepada ibunya, "Tolong aku ibu, pasir tajam ini benar-benar menyiksaku. Tolong, keluarkan benda kecil ini dari dalam tubuhku. Aku ingin kembali bebas bermain dengan kawan-kawanku." Sang ibu merasa kasihan, tapi ia tak bisa berbuat apa-apa. Hanya nasihat yang mampu diucapkannya. "Anakku, kita ini terlahir tanpa tangan. Jadi, terima saja pasir yang masuk ke dalam tubuhmu. Coba tahan rasa sakit itu. Ibu tahu itu tentu sangat menyakitkan. Tetaplah semangat dalam melawan rasa pedih yang pasti bakal menyiksamu. Untuk mengurangi rasa sakit itu, balutlah pasir itu dengan getah lembut yang keluar dari dalam tubuhmu. Hanya itu satu-satunya jalan yang bisa kamu lakukan saat ini." Hibur ibu itu kerang sambari terus mencoba menenangkannya. Hari itu berlalu menjadi hari yang amat menyakitkan bagi kerang kecil. Nasihat ibunya sudah dituruti. Namun sakit akibat tusukan sudut tajam pasir itu terus menyiksanya. Begitu seterusnya. Saat sakit masih menyiksa, saat itu pula lah si kerang kecil itu mulai berusaha membalut pasir itu dengan getah lembut yang dimilikinya. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, si kerang kecil harus menahan siksaan yang sangat pedih. Namun, karena memang hanya itulah salah satu jalan yang bisa dilakukan untuk mengurangi sakit, maka si kerang kecil terus berupaya bertahan. Hingga suatu hari, balutan getah itu rupanya makin hari makin membentuk adukan padat yang lembut. Tanpa disadari, si kerang dalam perjuangannya meredakan rasa sakit, getah yang dimilikinya mampu membungkus pasir itu hingga akhirnya mengeras dan membentuk bulatan kecil yang halus. Rasa sakit yang dulu tiap hari dirasakannya pun mulai menjadi sesuatu yang biasa. Sehingga setiap hari, si kerang terus berusaha untuk mengeluarkan getahnya agar rasa sakit itu terus makin berkurang, begitupun seterusnya. Lama-kelamaan, adukan padat dari balutan pasir itu rupanya menjadi sebuah mutiara yang cantik, besar, dan indah. Bentuknya yang bulat, utuh, sempurna, membuat mutiara itu menjadi salah satu mutiara yang paling indah yang pernah ada. Sehingga saat kerang kecil, teman-temannya hanya dihargai sebagai makanan laut rebus, ia memiliki harga yang sangat mahal yang dicari-cari keindahan mutiara di dalamnya.
Rasa sakit yang dulu menjalarinya kini telah berubah menjadi sebuah penghargaan yang luar biasa atas kecantikan mutiara yang dihasilkannya. Baiklah anak-anak, itulah kisah yang ibu sampaikan mengenai ujian dalam kehidupan ini. Kita tahu dan sadar bahwa ujian dan kesulitan adalah hal yang lumrah dalam hidup ini. Tapi kita seringkali merasa kecewa saat hal-hal tersebut datang kepada kita. Bahkan tak jarang seolah-olah kita merasa penderitaan seperti tak ada akhirnya. Kita bisa saja marah, bisa pula emosi dan tak puas diri. Tapi sejatinya, saat-saat itulah biasanya kita sedang dalam masa pengemblengan diri. Saat sulit akan menjadi pembelajaran hidup yang bisa jadi bekal untuk meraih kesuksesan. Saat menyulitkan akan menjadi sarana evaluasi untuk melakukan perbaikan diri. Maka, seperti kisah si kerang kecil, saat tantangan dan halangan datang, coba tahan. Lakukan yang terbaik untuk tetap berjuang. Kerahkan segenap kekuatan untuk memperbaiki keadaan. Mungkin semua itu akan terasa menyiksa. Bisa jadi pula segera mengundang rasa putus asa. Tapi yakini badai pasti berlalu. Bukankah pelangi indah biasanya muncul setelah usai hujan lebat? Ya benar. Untuk itu, anak-anak ibu terus bersabar dan berjuang. Kuatkan tekad untuk mengatasi segala keterbatasan. Jika kita terus dan mampu bertahan, berjuang, berkarya, dan bekerja secara maksimal, yakin kita bisa, niscaya mutiara indah kehidupan akan datang. Salam sukses luar biasa anak-anakku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Dwi Chania Handayani dengan nomor BP 2010811027. Di sini saya berperan sebagai seorang peserta storytelling, yang mana di sini saya mewakili Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you this morning? I hope all of you have a great day today. Ladies and gentlemen, my name is Dwi Chania Handayani. On this occasion, I want to tell you a story from Fairyland. Please listen to me. And the title is Princess Isabel. Once upon a time, there is beautiful princess. Her name Isabel. Princess Isabel likes singing so much, anywhere and anytime. When she was saying it, everyone has to be fired. If they didn't, Princess Isabel will be angry and get the punishment. Oh no! Princess Isabel but saying, "Shh, shh, shh. Hey people Iraqi, keep silent please. I will sing a beautiful song." Hey, you didn't. I give you punishment. Believe in all that can be a miracle star. Whenever you dream, believe and sing from your heart. You'll see. Your sin will hold the key. A lot of people very happy when we sing our song. One day, an old beggar asked her some money to buy some food. Oh, Princess Isabel, please help me, princess. I'm hungry. I'm not eaten for a day. And give me some money, princess. Suddenly, Princess Isabel was very angry. Hey, I'm singing, so don't distract me. Go away, now! But the beggar was angry too. The beggar was actually a witch.
She cursed Isabel. From now on, you cannot sing. Pooh! She couldn't sing again. Uh, oh God, please come back my voice, God. Suddenly, fairy godmother came and said, Hey Isabel, Isabel, who are you? Don't be afraid, I am your fairy godmother. Oh, fairy godmother, please help me, my voice lost. You can get your face again, Isabel, but you must promise to be a good person. Promise, Isabel? Yeah, promise, godmother. Promise will be a good person. She wants her voice back. However, it never come back. So, she traveled from one city to another to do good things. One day, she took a rest in a forest after her long journey. She saw a little thin girl. The girl was hungry. Without thinking of herself, Isabel gave her only sandwich to the girl. She sang the beautiful voice was back again. Ladies and gentlemen, I think that enough for me. Thank you for your attention. Good morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizira Afikareloza dengan nomor BP 2010812033. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi di minggu lalu, yaitu tentang pembukaan yang memukau. Jadi di sini saya akan melanjutkan isi dari penampilan saya di minggu lalu, yaitu sebagai seorang MC acara Hari Guru. Oke, kita lanjut ya. Nah, saya mau nanya nih, apa sih yang pertama kali terlintas di pikiran kalian semua itu waktu saya menyebutkan kata-kata guru? Ayo, siapa yang bisa jawab nih? Ini suara-suara yang keras nih, yang tukang heboh. Mana jawabannya? Ya? Oh, panutan. Sebelah sini ada yang bisa jawab? Killer. Astaga. Kamu nanti kena sama guru yang killer. Terus ada yang bisa jawab lagi? Apa? Malaikat. Luar biasa jawabannya. Oke. Jadi, guru. Sesuai dengan tema kita tadi, yaitu The Gold Generation of Zenith, yang artinya di mana masa keemasan menuju puncak kejayaan. Itu berkaitan dengan yang namanya guru tadi. Kita sebagai murid, kita tidak akan pernah bisa menuju masa keemasan kita, menuju puncak kejayaan kita tanpa bantuan seorang guru. Karena guru adalah orang tua kedua kita. Jadi mau bagaimanapun juga pandangan kita terhadap guru, baik buruknya, mereka adalah tetap orang tua kita. Mau dia guru yang killer, guru yang membosankan, guru yang asik, guru yang pemarah, guru yang enjoy, guru yang friendly, dan lain-lainnya. Mereka adalah salah satu orang yang sangat berjasa dalam hidup kita. Karena tanpa kehadirannya, kita juga bukanlah apa-apa. Nah, selanjutnya nih buat kalian-kalian semua nih, yang masih pada bandel, yang masih pada nggak patuh, masih ngelawan sama guru-guru, sama bapak-bapak guru. Udah ya. Kita semua bisa kok untuk berubah menjadi lebih baik. Ayo teman-teman. Ayo. Kita semua pasti bisa. Kita harus berubah. Kita harus menuju puncak kejayaan kita. Kita patuh aja, nurut aja. Gak usah lah ngelawan lagi sama guru. Udah, masa-masa jahat, masa-masa nakal tuh udah habis, sudah berlalu. Ya. Ini mumpung bapak sama ibunya lagi denger nih ya. Oke, jadi buat yang masih bandel atau suka ngelawan nih sama guru-guru, cepet-cepet deh minta ampun. Minta ampun kalian deh. Karena
Guru itu seperti yang saya bilang tadi, guru itu sama dengan orang tua kita, tapi orang tua kita di sekolah. Hukum ngelawan sama orang tua apa? Dosa kan? Nah itu, ya nggak Pak, Bu? Sekarang saya nih beralih nih ke topik selanjutnya, ke objek selanjutnya. Nah sekarang untuk bapak-bapak dan ibu-ibu kita yang tampan dan cantik di sini, nah saya mau nanya nih, pengalaman apa sih yang bapak-bapak atau ibu-ibu rasakan selama kalian menjadi seorang guru di sekolah ini? Pengalaman apa yang paling berkesan, yang paling berharga, atau yang paling teringat-ingat sampai sekarang ini? Boleh mungkin Ibu Handayani untuk menjawab? Baik, akhirnya kita masuk nih ke rangkaian acara kita pada pagi hari yang cerah ini dan berbahagia ini. Baik, saya akan membacakan acara pertama pada acara kita hari ini, yaitu ada lomba kursi goyang yang akan diadakan 2 sesi. Yang pertama, lomba ini akan dibawakan oleh guru-guru tercinta kita, dan yang kedua oleh para murid SMA Negeri Harapan Rakyat. Baik, kepada tim perlengkapan, tim persiapan, ya, baik, sudah bisa. Silakan dipersiapkan alat-alat untuk perlombaannya. Halo semua, selamat siang. Apa kabar Anda hari ini? Semoga sehat selalu ya. Baik, sedikit tentang saya. Nama saya Anisha Marta Putri Andika Rahmat. Kalian bisa panggil saya Anisha atau terserah, senyaman kalian aja. Saya punya beberapa hobi seperti mendengarkan musik, terus jalan-jalan, terus bermain game, bahkan baca cerita fiksi, cerita-cerita fantasi, itu seperti Harry Potter, Narnia, bahkan cerita rakyat atau sampai cerita anak. Bicara tentang cerita rakyat, pasti dulu atau mungkin sampai sekarang kalian pasti sering diceritain tentang banyak cerita-cerita rakyat. Misalnya seperti fabel, Kancil mencuri ketimun, Kancil dan buayanya, atau legenda seperti Danau Toba, legenda Tangkuban Perahu, asal mula Banyuwangi, dan satu legenda Candi Prambanan. Kalian pernah dengar nggak sih asal-usul Candi Prambanan? Ada apa dengan Candi Prambanan? Kita bisa simak cerita berikutnya. Legenda Candi Prambanan. Pada zaman dahulu, berdirilah sebuah kerajaan yang sangat besar, bernama Kerajaan Prambanan. Rakyatnya hidup dengan aman, nyaman, makmur di bawah kepemimpinan raja yang bernama Prabu Baka. Kerajaan kecil di sekeliling Kerajaan Prambanan sangat hormat dan tunduk kepada kepemimpinan Prabu Baka. Sementara itu, di wilayah lain terdapat kerajaan yang tak kalah besar, yaitu Kerajaan Pengging. Kerajaan Pengging terkenal sangat arogan dan selalu ingin menguasai wilayah lain. Kerajaan Pengging memiliki seorang ksatria sakti bernama Bondowoso. Ia memiliki senjata yang sangat sakti bernama Bandung. Oleh karena itu, ia dikenal dengan nama Bandung Bondowoso. Selain memiliki senjata yang sangat sakti, ia juga memiliki bala tentara jin yang digunakannya untuk menyerang kerajaan-kerajaan lainnya, dan tentu saja digunakan dirinya untuk memenuhi segala keinginannya. Pada suatu ketika, Raja Pengging mengutus Bandung Bondowoso untuk menyerang ke Kerajaan Prambanan. Pada keesokan harinya, Bandung Bondowoso mengutus para jinnya, mengundang para jinnya, dan langsung berangkat ke Kerajaan Prambanan. Setiba di Kerajaan Prambanan, Bandung Bondowoso beserta bala tentaranya langsung menyerbu masuk ke dalam Kerajaan Prambanan. Tanpa adanya persiapan, Prabu Baka beserta pasukannya kalang kabut. Dan pada perang itu,
Prabu Baka beserta pasukannya tewas. Bandung Bondowoso berhasil menduduki kerajaan Prambanan. Mendengar kabar keberhasilan Bandung Bondowoso, Raja Pengging sangat bahagia. Ia mengutus Bandung Bondowoso untuk menempati kerajaan Prambanan dan mengurus segala isi kerajaan tersebut beserta keluarga Prabu Baka. Pada saat Bandung Bondowoso menempati kerajaan Prambanan, ia melihat seorang gadis cantik nan jelita. Gadis itu merupakan anak dari Prabu Baka yang bernama Roro Jonggrang. Bandung Bondowoso jatuh hati padanya. Kemudian ia menghampirinya dan melamarnya. "Wahai Roro Jonggrang, maukah engkau menjadi permaisuriku?" tanya Bandung Bondowoso. Saat mendengar lamaran dari Bandung Bondowoso, Roro Jonggrang terdiam dan bingung. Ia sangat membenci Bandung Bondowoso karena telah membunuh ayahnya. Tetapi ia takut menolak lamarannya. Setelah berpikir sangat lama, Roro Jonggrang mengetahui cara agar Bandung Bondowoso tidak jadi menikahinya. Kemudian ia berkata, "Wahai Bandung Bondowoso, aku menerima lamaranmu, tapi dengan satu syarat." Jawab Roro Jonggrang. "Apa syarat itu, wahai Roro Jonggrang?" Jawab Bandung Bondowoso. "Buatkan aku 1000 candi beserta 2 sumur dalam 1 malam." Timpal Roro Jonggrang. Roro Jonggrang berpikir bahwa Bandung Bondowoso tidak akan bisa melakukannya karena hal itu sangat mustahil. Namun tanpa disangka, Bandung Bondowoso menerima tawaran tersebut. Ia menerima syarat dari Roro Jonggrang karena ia berpikir ia memiliki bala tentara jinnya. Tidak ada yang mustahil. Pada malam hari, Bandung Bondowoso mengumpulkan semua bala tentara jinnya. Dalam waktu singkat, tentara jin tersebut langsung berkumpul. Mendengar perintah dari Bandung Bondowoso, para jin tersebut langsung membuat candi dan sumur dalam waktu singkat. Melihat kecepatan dari para jin tersebut, Roro Jonggrang sangat panik dan takut. Ia harus menemukan cara agar Bandung Bondowoso tidak jadi menikahinya. Setelah berpikir lama, ia menemukan sebuah ide yang sangat cemerlang, yaitu membuat suasana pagi. Dengan begitu, para jin akan pergi dan tidak melanjutkan perintah dari Bandung Bondowoso. Roro Jonggrang pergi mengumpulkan para dayang istana Prambanan. Para dayang tersebut ia beri tugas untuk membakar jerami, menabuh lesung, dan juga menyebarkan bunga wewangian. Mendengar perintah dari Roro Jonggrang, para dayang langsung membakar beberapa jerami. Setelah terlihat langit yang sudah merah, disusul dengan tabuhan lesung dan juga bau bunga yang mulai tercium, dan membuat para ayam mulai berkokok. Melihat kejadian itu, para jin langsung menghentikan aktivitasnya. Mereka kemudian pergi karena mengira hari sudah mulai pagi. Melihat hal tersebut, Bandung Bondowoso sangat marah. Kemudian ia memanggil para jinnya. "Hei, kembalilah. Selesaikan pekerjaan ini. Buatkan aku 1000 candi dan 2 sumur," kata Bandung Bondowoso. Namun para jinnya tidak menghiraukannya. Menambah kesal Bandung Bondowoso. Dan akhirnya ia mengerjakan pekerjaan tersebut seorang diri. Namun, tak selang beberapa waktu, hari mulai pagi. Artinya Bandung Bondowoso gagal memenuhi syarat dari Roro Jonggrang. Mengetahui kegagalan dari Bandung Bondowoso, Roro Jonggrang pun sangat senang. Ia kemudian menghampiri Bandung Bondowoso dan berkata, "Kau gagal memenuhi syarat dariku, Bandung Bondowoso.
Begitu katanya. Mendengar ucapan dari Roro Jonggrang, Bandung Bondowoso semakin marah. Dengan nada keras ia berkata, "Kaulah yang menggagalkan rencana ini. Kau yang menggagalkan candi yang sedang kubuat. Dengan itu, kukutuk kau menjadi arca yang ada di dalam candi ke-1000." Berikut kata dari Bandung Bondowoso. Dengan kekuatan Bandung Bondowoso, Roro Jonggrang pun menjadi arca ke-1000 dari 1000 candi yang ia syaratkan kepada Bandung Bondowoso. Candi ini dikenal dengan Candi Prambanan, di mana arca Roro Jonggrang dikenal dengan Candi Roro Jonggrang dari 1000 candi yang dinamakan Candi Sewu. Sekian. Halo, saya Muhammad Azaki Mustari. Di sini saya berperan sebagai seorang guru di MTSN Model Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah kepada anak murid saya. Mengapa itu saya lakukan? Karena pada siang hari anak-anak cenderung bosan dan mudah mengantuk. Untuk itu, sebelum masuk ke pelajaran selanjutnya pada minggu kemarin, saya akan menceritakan kembali agar mereka kembali fresh dan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak? Wah, nampaknya semua lesu dan kurang bersemangat nih. Kalau begitu, Bapak mau menceritakan sebuah kisah biar kita kembali bersemangat dan pikiran anak-anak Bapak kembali fresh. Bapak akan menceritakan sebuah kisah tentang setiap orang memiliki kisah hidup. Alkisah, seorang laki-laki 24 tahun sedang berada di kereta api bersama dengan ayahnya. Lalu ia melihat keluar jendela dan berteriak, "Ayah, lihat pohon itu." Mereka berjalan. Ayah itu lalu tersenyum. Namun, pasangan muda-mudi yang duduk di dekatnya memandang perilaku kekanak-kanakan lelaki yang berusia 24 tahun itu dengan kasihan. Tiba-tiba, lelaki itu kembali berseru, "Ayah, lihat awan itu. Mereka mengejar kita." Pasangan ini tidak bisa menahan rasa risih mereka dan berkata kepada orang tua lelaki tersebut, "Mengapa Anda tidak membawa anak Anda ke dokter ahli jiwa?" Orang tua itu tersenyum lalu berkata, "Saya sudah membawanya ke dokter dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Anak saya buta sejak lahir. Dia baru mendapatkan donor mata dan baru bisa melihat pada hari ini." Setiap orang memiliki sebuah cerita. Anak-anak Bapak, hendaknya kita dapat mengambil pelajaran pada kisah ini dan menjadikannya contoh pada kehidupan sehari-hari. Setiap orang di dunia ini memiliki kisahnya tersendiri. Jangan menilai orang lain sebelum Anda benar-benar mengenal mereka, karena kenyataannya yang terjadi mungkin dapat mengajarkan Anda. Demikianlah sebuah kisah motivasi pada siang hari ini yang telah Bapak sampaikan. Semoga kita dapat mengambil hikmahnya pada hari ini dan semoga bermanfaat pada masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.